Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya abdallah kun fid dunya ka'annaka 'abirus sabil aw gharibun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur bahwa sampai detik kali ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa besar dan luas. Seandainya kita menghitung nikmat pemberian Allah Ta'ala, tentu tidak akan mampu bisa menghitungnya karena begitu banyak. Sampai Allah menyampaikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Salah satu kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah detik kali ini kita masih hidup dan dikasih iman. Betapa banyak orang yang hidupnya puluhan tahun lama tetapi nggak punya iman, mereka seperti zombie. La yamutu wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Kenapa? Hidup tetapi tidak tahu tujuan arah hidupnya. Mati tetapi tidak mati. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, manusia yang oleh Allah utus begitu sempurnanya, dan tidak ada satu manusia, tidak ada satupun manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang begitu sempurna biografinya, yang begitu sempurna sejarah kisahnya, yang begitu dipuja dan diikuti, diperjuangkan sampai yaumul qiyamah, kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, tema yang sangat singkat ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang zikrul maut, mengingat-ingat kematian. Perkara hidup di muka bumi ini ada dua. Yang pertama adalah perkara yang tidak pasti. Misalnya kita kaya atau miskin tidak bisa pasti. Yang miskin bisa kaya atau tidak. Yang kaya juga bisa miskin atau sebaliknya. Tetapi perkara yang pasti adalah kematian, saudara sekalian. Di mana di akhir zaman ini Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Di dalam surat Al-Insyiqaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan innaka kadhikun ila rabbika kadhan famulaqih. Bahkan Allah menyebutkan, ya ayyuhal insan, bahai seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, apakah muslim, kafir maupun semua yang pernah hidup. Innaka, sesungguhnya engkau manusia, kadhikun ila rabbika, engkau akan berjalan menuju Tuhanmu, kadhan famulaqih, dengan pertemuan yang benar-benar terjadi dan akan dibalasnya, insyaallah. Sedikit ingin Al-Fakir sampaikan tentang ilmu balaghah. Jadi Al-Quran itu kenapa dikatakan mukjizat terbesar yang dimiliki Rasulullah Muhammad SAW, padahal mukjizat beliau itu ratusan. Karena sesungguhnya Al-Quran ini abadi. Al-Quran itu bisa dikaji oleh seluruh manusia, baik yang mencintai maupun yang membencinya. Sehingga aneh
Orang beriman itu tidak bisa baca Al-Quran, tidak mengerti isi kandungannya, dan tidak mengerti kenapa Al-Quran dikatakan ijazul Quran, mujizat terbesar. Ini yang ingin Al-Fakir sampaikan meskipun hanya waktu sesaat. Yang pertama, setelah kata-kata serual al-insan, itu maksudnya bahwa seluruh umat manusia, baik kafir maupun munafik, maupun zalim maupun beriman, akan mati. Yang kedua, innaka kadhibun. Itu ada 3 takkid. Takkid ini menegaskan. Jadi kalau ada inna itu mengandung maksud Allah benar-benar menegaskan. Innaka, sesungguhnya engkau, itu dhamir, ya. Sesungguhnya engkau manusia. Setelah disebutkan manusia, disebutkan engkau. Seandainya enggak disebutkan innaka, sudah cukup, manusia itu pasti akan mati. Tetapi Allah menegaskan setelah inna dikasih dhamir ka, langsung. Persis seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mengandung maksud iyyaka, kepadamulah ya Allah aku menyembah, dan kepadamulah ya Allah aku minta pertolongan. Itu artinya hanya Allah tempat meminta dan menyembah, bukan yang lain. Makanya dhamir yang harusnya ditaruh di belakang, ditaruh di muka. Itu ada maksudnya. Betapa indah Al-Quran ini, dan ini dikaji oleh orang-orang kafir, orientalis. Sayangnya umat Islam nggak sungguh-sungguh mengkajinya. Padahal Al-Quran ini mutiara. Coba Anda bisa bayangkan, Anda dikasih mutiara, dikasih berlian, dikasih permata, tetapi Anda biarkan. Kenapa? Karena Anda mencueki atau kita cuek, dan kita hubbud dunia, mencari dunia. Masya Allah. Padahal jangankan satu surat, satu ayat ada nilai-nilainya, ada rahasia-rahasia yang luar biasa. Takkid namanya, penegasan yang luar biasa. Innaka, innaka. Kemudian diikuti dengan kadhikun, itu isim fa'il. Kadhikun itu adalah isim fa'il, orang yang menuju kepada Tuhannya cepat atau lambat, suka atau tidak, punya hutang atau tidak, punya istri satu atau jomblo, enggak peduli, semua itu menuju pada Tuhan. Ila rabbika kathang famulaki. Di situ ada kata kathang. Kathang itu masdar. Kalau masdar itu isim itu ada tanwin. Itu artinya menjelaskan yang pertama tadi. Jadi kalau kita ngerti balaghah, itu ada kekuatan. Kalau kita baca terjemah saja nggak cukup, nggak ada kekuatan. Kenapa orang-orang Arab itu beriman dengan mudah dan mereka itu terkagum-kagum pada Al-Quran? Bahkan mereka mengatakan sungguh aneh orang tidak disibukkan dengan Al-Quran, padahal Al-Quran kalamullah, firman dari Allah Ta'ala. Maka mereka mengatakan rahasia-rahasia per huruf, bukan saja arti, tetapi tafsir. Masya Allah, Masya Allah. Maka singkat kata, saudara sekalian, suka atau tidak, kita cepat atau lambat ini menuju Tuhan kita, dan oleh Allah akan dibalas dengan pembalasan yang luar biasa. Inilah saudaraku yang seharusnya kita menangis. Apalagi di zaman akhir ini, orang sudah tidak peduli halal haram, orang sudah tidak peduli dosa dan pahala, orang sudah tidak peduli yang namanya pertanggungjawaban akhirat, orang tidak peduli namanya agama. Padahal begitu manusia mengalami kematian, fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apa yang terjadi kemudian? Saudaraku, kalau kita menderita di dunia, taruhlah kita hidup dari lahir kemudian sampai meninggal itu menderita terus, itu tidak ada apa-apanya dibanding ketika kita meninggal dunia. Apa itu ketika meninggal dunia? Itu seperti kita mau tidur. Jadi kita mendengar orang, tapi kita dalam posisi tidur, kita nggak bisa berbuat banyak kecuali mendengar. Pada saat itu dibukalah yang namanya dunia lain. Kalau dunia kita hanya bisa melihat tembok, masjid, banyak ini. Tapi pada saat meninggal dunia, itu kemudian dibuka. Masya Allah. Maka orang yang menunda-nunda berbuat baik, orang yang menunda-nunda bertaubat, maka pada saat itu baru percaya, ya Allah kembalikan, ya Allah saya pengen taubat, saya pengen infak, saya ingin zikir, saya pengen berbuat baik, saya ingin ke masjid terus. Karena sudah tahu sekarang tapi telat. Sampai-sampai Allah itu mengulang-ulang di banyak surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla lam ta'lamu
dia masuk kuburan baru yakin. Makanya pentingnya nasihat ini saudara sekalian. Jangan sampai nasihat ini cuma begitu-begitu saja, harus berubah. Jangan sampai kita itu masuk kuburan baru kata ainal yakin, jangan. Bahaya, telat itu nanti. Kemudian ayat itu diakhiri dengan tsumma latus aluna yauma itin anin na'im. Masya Allah. Tsumma, kemudian lam itu lam taklil, lam pasti, lam takkid. Pasti kamu akan ditanya oleh Allah setiap kenikmatan sekecil apapun ketika dikasih di dunia ini. Itulah yang menyebabkan Rasulullah, para sahabatnya itu sering menangis ketika mendapatkan keberkahan. Beda dengan zaman sekarang, naik jabatan, wah hura-hura senang tasyakuran, maka Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat sebagai khalifah, pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, itu menangis. Sekarang diangkat Pak RT sudah sembuh. Semua itu nggak enak, jabatan nggak enak, harta itu nggak enak. Maka pada saat itulah kenikmatan yang kita makan akan ditanya oleh Allah, minum ditanya oleh Allah. Jangankan yang tinggi-tinggi, yang paling gampang ketika kita makan, ini paling gampang. Ketika kita makan antara satu porsi 10.000 dengan satu porsi 100.000, itu masalahnya beda. Sampai segitunya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita makan satu porsi 10.000, itu lebih cepat hisapnya di padang mahsyar daripada satu porsi 100.000. Saking kayanya orang itu bisa satu porsi itu 300.000 sampai 1 juta. Banyak Pak. Itu kalau kaya dan miskin itu lamanya besok di padang mahsyar hisap. Seperti kalau kita di dunia saja, banyak contoh di dunia. Kalau kita misalnya seseorang yang diduga misalnya mencuri misalnya ya, maka kalau mencuri sandal jepit paling dimasukkan polisi interogasi 1 jam selesai. Tapi kalau masalahnya sandal jepitnya presiden, itu baru masalah besar. Atau contoh lain misalnya kita ke supermarket, kita beli misalnya 10.000 cepat langsung. Kalau kita beli 10 juta ribet, ini itu itulah. Dan ini tidak perkara surga dan neraka, itu masih hisab. Jadi kalau kita tahu kehidupan setelah kematian itu sedih. Dan ini harus kita ingat-ingat supaya kita tidak terlena. Orang kalau terlena itu mengerikan sekali. Nah pada saat itu orang-orang yang menunda-nunda bertaubat itu menjerit. Begitu Allah cintanya pada manusia, maka manusia itu ditutup tabirnya itu ditutup. Seandainya manusia bisa melihat jeritan orang yang ketika sakaratul maut dan itu dia belum bertaubat, dia pingsan. Dia menjerit-jerit, ya Allah kembalikan saya. Sudah telat. Seperti kita terlambat naik kereta, naik pesawat itu ya, 1 menit sudah nggak bisa Pak. Bahkan setengah menit kita udah sampai, 1 detik pesawat sudah terbang. Kita menjerit kayak apa nggak bisa. Kita kayak apa protes nggak bisa. Kalau di dunia mungkin tiket kita kehilangan 2 juta, 3 juta masih inilah ya. Tapi kalau ketika meninggal dunia Pak, coba bayangkan, apa nggak ngeri? Apalagi di tengah pandemi 2 tahun ini dan akan panjang ini. Itu berapa orang yang sudah meninggal dunia itu mereka, makanya kita doakan aja. Kita doakan mereka yang sudah meninggal dunia supaya mereka oleh Allah diampuni ya. Jadi doanya orang beriman itu oleh Allah itu di seluruh muka bumi ini dijadikan doa bersama. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa selamat dari pertanggungjawaban baik di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar? Ini fase-fase yang sejatinya mengerikan sekali. Maka tidak ada kata lain kecuali istiqomah. Perkara istiqomah ini perkara yang paling penting setelah iman. Bagaimana cara istiqomah? Maka di dalam salah satu kitab ya, Maqarih Suri Ayah karangan Al-Izzuddin Ibnu Abdus Salam, ulama yang luar biasa yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau menyampaikan bahwa untuk mencapai istiqomah dan ketakwaan itu diperlukan muraqabah. Jadi muraqabah itu mengoreksi diri sendiri apakah perkara-perkara yang telah lewat dan perkara-perkara yang akan datang. Jadi muraqabah ini adalah introspeksi, kemarin itu saya ibadahnya apa saja. Dan ibadah itu ada 2, al-jawarih wal al-batin. Jawarih itu ibadah dohir,
kita sholat, rukuk, sujud ini bagaimana syaratnya, bagaimana rukunnya, bagaimana kewajiban-kewajibannya, dan kemudian batin ini perkara-perkara yang bisa merusak. Bagaimana menata ikhlas, bagaimana menata hati ini supaya tidak riak, supaya tidak sombong, supaya tidak angkuh. Maka ini ada ilmunya Pak, dan itu panjang kalau kita sampaikan, bisa berjam-jam. Maka saudara sekalian, beruntunglah orang-orang yang dari dini, dari awal sudah mempersiapkan bekal, maka dia akan ketika dipanggil oleh Allah, pada saat orang lain itu hura-hura dia tilawah, pada saat orang lain itu hedonisme, dia itu berdakwah, kemudian dia itikaf, kemudian berjuang di jalan Allah, berinfak, bersedekah, berbuat baik, maka pada saat dipanggil oleh Allah yang mendadak, maka oleh Allah tampakkan tempat yang indah sekali. Itu loh tempatmu nanti, gambaran yang akan engkau tempati surga. Maka pada saat itu mayat itu mengatakan, ya Allah percepat, aku pengen di situ. Padahal itu masih bentuk gambaran saja. Maka dia akan tersenyum. Ya Allah cepat. Makanya disunahkan ketika orang meninggal dunia itu dipercepat. Kenapa? Kalau dia beriman itu cepat-cepat dia akan menikmati indahnya mimpi yang indah itu, surga. Bukan surga betulan ya. Surga itu nanti ketika setelah hisab baru surga betulan. Ini surga kayak kita menikmati surga dunia itu begini, kenikmatan dan seterusnya. Surga alam kubur ada lagi. Surga di padang mahsyar itu dalam bentuk naungan. Ada 7 golongan yang Allah naungi ketika pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu fi al-muta'alliq fil masjid. Seorang yang laki-laki hatinya itu terkait dengan masjid, pokoknya masjid aja. Maka besok ketika matahari didekatkan, seluruh mengeluarkan keringat, maka orang-orang ini yang 7 golongan tadi itu dilindungi oleh Allah, ada awan. Enak dan enak. Masya Allah. Orang yang beriman itu mendapatkan 4 kenikmatan. Hidup di dunia dia sejahtera dan bahagia, kemudian di alam kubur itu sentosa, kemudian di padang mahsyar mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, dan dia masuk surga. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hada wa kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudaraku yang sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini mari kita introspeksi dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah kesempatan terakhir kita untuk berbuat baik. Kita harus berpikir persiapan kematian, dzikrul maut. Mengingat-ingat kematian itu adalah perkara yang sangat penting di tengah zaman yang seperti ini. Setelah itu kita mohon pada Allah supaya Allah kasih kepada kita istiqomah dalam ketaatan. Umar ibn Khattab berdoa, Allahumma inna nas'aluka istiqomah fi ta'atika ya Allah. Ya Allah, aku mohon istiqomah dalam ketaatan kepada ya Allah. Jadi nanti pulang atau habis ini kita berdoa terus, minta istiqomah, minta kebaikan, minta keberkahan hidup, minta supaya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna tinabah. Itu yang harus kita lakukan. Mari kita mohon pada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini barokah, mudah-mudahan Allah kasih kebaikan pada kita semua yang hadir di majelis ini, dan mudah-mudahan keluarga kita, teman kita, dan seluruhnya menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa ustadz dan guru kami, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ya Allah, Allahumma afriq alaina sabra wa ta'afana ma'as sabirin wa ta'afana ma'al muttaqin. Allahumma inna nas'aluka istiqamah fi ta'atika ya Allah. Ya Allah,
berilah kepada kami istiqomah di dalam ketaatan-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah. Allahumma yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah. Ya Allah, tolonglah umat ini ya Allah ke dalam jalan yang benar itu benar, dan berilah kekuatan untuk menjalankannya ya Allah, dan berilah petunjuk yang salah itu salah supaya bisa menghindarkannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.